Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil 'ilmi wal bayan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله من ولد عدنان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الميزان أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur mana senantiasa kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua. Ya, akhirnya pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah, saling bertatap muka dalam rangka ihya layali Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Perlu kita ingat, sebelum finish kita jangan sampai lemah, kita jangan sampai mengalah ya. Karena kebanyakan kalau malam 28 sudah merasa melewati, malam 27 biasanya merasa Lailatul Qadar sudah lewat, padahal belum tentu. Pendapat terkuat dari para ulama adalah bahwa Lailatul Qadar yatanaqal, berpindah-pindah. Memang kemungkinan besar malam-malam ganjil, tapi tidak menutup kemungkinan juga malam genap yang sempat dialami oleh sahabat Bilal bin Rabah. Beliau ketika diberi kabar Rasulullah SAW, al-barihah Lailatul Qadar, tadi malam Lailatul Qadar, ternyata beliau mengingat hari ini malam 24. Berarti tadi malam 24. Dalam artian Lailatul Qadar di tahun tersebut malam 24, malam genap. Dalam artian malam Lailatul Qadar yatanaqal, berpindah-pindah. Kalau belum finish sampai ke akhir dari bulan Ramadan, kita jangan menyerah. Dan yang kita tunggu adalah salah satu keistimewaan dari keistimewaan yang hanya diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Anna akhiral laylah ghafarallahu dzunubahum jami'an. Apabila bulan Ramadan sudah sampai detik terakhir, maka di saat itulah Allah mengampuni hambanya secara keseluruhan. Semua hambanya mendapatkan ampunan. Saking istimewanya rahmat Allah yang begitu melimpah, ternyata ada sahabat yang bertanya, iya Lailatul Qadar, apakah itu yang dinamakan Lailatul Qadar? Lah, bukan. Lailatul Qadar keistimewaan tersendiri yang sudah kita terangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sedangkan akhir dari bulan Ramadan, pengampunan Allah secara umum adalah kita diajak berpikir oleh Rasulullah, hal ya taro ilal ummal alladzina wufu alladzina ya faraghu min a'malihim wufu ujurahum. Wahai sahabatku, kalian lihat setiap pekerja, setiap pegawai, kalau akhir bulan, bukankah mereka menerima gaji, layak dan berhak mendapatkan gaji? Para sahabat bilang, na'am, ya wa Rasulullah, layak. Begitu juga kalian. Kalian di bulan Ramadan, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dianggap bekerja di siang hari, berpuasa semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Di malam harinya, wah, salat tarawih, salat witir, salat malam yang lain, hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Jadi kalian bekerja hanya untuk Allah. Maka di akhir bulan, dari akhir bulan Ramadan, kalian berhak mendapatkan gaji dari Allah. Dan gaji saya dari Allah berubah maghfirah, ampunan secara keseluruhan. Dan kalau seorang hamba sudah mendapatkan ampunan, pastilah layak menjadi penghuni surga. Makanya kita bertahan supaya sampai akhir dari bulan Ramadan kita masih siangnya
berpuasa di bulan Ramadan, malamnya menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah. Itulah yang kita harapkan. Istiqomah, mudah-mudahan sampai husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui bahwa di akhir bulan Ramadan ini banyak kaum muslimin yang tidak imbang antar zakat mal sama zakat mall. Nah, kalau mall ya ibu-ibu ya. Apa itu mall? Zakat mal, zakat harta. Zakat mall shopping, berbelanja ke PM ya. Ya tergantung PM apa. Nah, kalau menengah ke atas PM Plaza Mulia. Kalau menengah ke bawah PM Pasar Malam. Ya kalau ke bahasa Perancisnya itu Pasar Tungging gitu ya. Nah itu bejungging seberataan ya, nyari ya, cari daster. Nah, walhasil harus imbang zakat mal sama zakat mall ya. Karena ini agak berkurang, ini biasanya pindah tarawehnya ke PM tadi ya, ke mall-mall tadi ya. Nah, cuma masalahnya banyak yang tidak imbang ya. Ketika ke mall bawa dompet ya, yang lembaran abang-abang ada 30. Berapa berarti? 3 juta ya. Yang biru-biru tidak banyak ya, 20. Nah, 1 juta aja. Tapi masalahnya ATM, 5 ATM siap digesek. Nah, ngajak anak bini, nah, terutama ya hati-hati kalau ngajak ke mall, ngajak bini pian ya, karena yang perlu ditakuti adalah jari bini. Jari seorang istri sangat mujarab. Apa aja yang ditunjuk, bah ada abaya model hanyar, bah. Ditunjuk langsung turunkan ya. Oh ini warna koneng ya, turunkan. Itu warna habang, habang tuha, turunkan. Ada habang anum, turunkan. Sampai uang yang habang 30 lembar habis berataan, yang biru habis, ATM digesek ya, sampai ATM-nya minta maaf, mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Nah, ini ya, akhirnya dimaafkan karena bapaknya pemaaf ya, luar biasa. Jadi masalahnya kalau ke masjid kok dompetnya ini beda ya. Dompetnya model Dagadu tahun 2000 ya, isinya cuma 2000-an ya, disiapi agak ungu 1 lembar 10.000 ya. Hijau 1 lembar 20.000, terus siap-siap ada 50.000 selembar, 100.000 selembar. Nah ini siap-siap. Nah, maksudnya apa? Nah, kalau ada kotak infak lewat, nah, tengok kanan kiri. Oh kada ada yang kenal, aman. Cari yang 2000-an lecet itu ya, dicium dulu, bau terasi, oh mantap ya. Ditaruh ya. Sebelah kiri loh ada tetangga, oh 10.000 ya. Sebelah kanan ada teman kerja di perusahaan minyak ya, minyak Total, Yonoka, Chevron atau minyak nyong-nyong ya. Nah, yang penting perusahaan minyak panduitan, banyak duit, yang habang dikeluarkan, dimasukkan ya, tengok-tengok nunggu temennya melihat, oh sudah lihat dimasukkan. Nah, masalahnya ya pulang taraweh minta nomornya Abah Saiful, minta nomor WA-nya, oh ya kehimungan Abah Saiful ya, wah mungkin mau diajak umroh ulun ini ya. Ternyata pulang ditelepon Abah Saiful, kayak apa kabar pian? Alhamdulillah sudah dihitung infaknya, sudah. Gimana hasilnya? Banyak. Wah banyak, 2000-an lecet ya. Masa kan ada yang warna abang? Ada, sekong aja 1 lembar. Kalau 1 lembar tiada lain tiada bukan itu duit ulun. Masya Allah, terima kasih ya Pak Haji Mangsur. Nah ini Bapak Haji berangkat haji karena halamannya digusur dulu, jadi dipanggil Haji Mangsur ya. Nah terima kasih. Terus pian telepon ini kayak apa, mau daftarkan ulun umroh kah? Nah, ampun maaf kada ya, tadi ulun masukkan 100.000 karena ada sebelah kanan ulun, kawan ulun kerja di perusahaan minyak nyong-nyong Bahari. Ulun supan mau ngasih yang 2.000 ya. Nah, terus maksud pian, ulun insyaallah besok taraweh di Langgar pian pulang ya. Tolong disiapkan angsulannya. Astagfirullah ya.
Berapa? Hah? Pak Haji Mansur ya. Tidak usah banyak-banyak ya, 98.000. Jadi ulun infak 2.000 aja. Wah ini dasar nih ya. Bulan Ramadan masih terkena penyakit kronis, bakhil. Al-bakhilu huwal kikiru awil pelitu awil meditu awil sekeu awil pemalar. Apa? Bakhil adalah kikir, pelit, medit, sekek, pemalar. Kayak tokek, calon penghuni neraka tuh. Ya. Bukan Pak Ustadz yang bilang, Rasulullah sendiri. Ya. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Dari orang dermawan adalah calon terkuat penghuni surga. Ya. Wal bakhilu, ya, orang yang pelit, ya, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang kikir, pelit, medit, sakit, pemalar, nah, jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Makanya ditutup. Ya, bisa diambil kesimpulan, orang yang pelit siap-siap calon penghuni neraka. Ya, ditutup oleh hadis Rasulullah SAW. Wala jahilun sakhiyun ahabu ilallah min abidin bakhilin. Sungguh orang yang tidak terlalu pintar, tidak terlalu pandai, kelihatannya agak bebungulan bang, ya, tapi dermawan, ini lebih dicintai oleh Allah daripada yang jidatnya gosong, ya, lututnya bisulan. Nah ini ya, pokoknya ya kok ada pakai ridak juga, nah, tapi masya Allah pemalar benar. Ini juga ya lebih baik yang tadi, yang agak bebungulan tapi dermawan. Ini lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang pemalar tadi. Makanya di sini kadang alasan juga, mohon maaf, ulun hendak bersedekah tapi duit ulun terbatas. Di sini perlu kita sampaikan hadis Rasulullah SAW yang judulnya mumpung masih fakir, mumpung masih miskin, bersedekahlah, jangan menunggu kaya. Rasulullah menyampaikan hadis, dirhamun, ya, sabaqo mi'ati alfi dirhamin. Jadi ada pahala orang yang sedekah 1 dirham, itu nanti di akhirat ternyata mengungguli yang sedekah 100 dirham. Tuh bagaimana ceritanya? Nah, contoh ringannya seperti ini. Mohon maaf, barangkali ada tetangga kita yang memang kelasnya kontraktor kelas elit, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit, ya. Nah, jadi pindahnya bukan karena cari fasilitas yang bagus, tapi karena ya sering diusir, ya. Ya itulah kontraktor kelas elit, ya. Jadi nggak pernah sedekah karena nggak pernah punya duit lebih. Pas di saat Ramadan dia punya uang 200.000. Ya, jadi artinya duit yang dimiliki hanya 200.000, tidak ada yang lain. Karena bulan Ramadan kesadaran infak sangat tinggi, disedekahkanlah 100.000, berarti separuh hartanya. Terus ada Pak Haji Gali, Pak Haji yang sudah berangkat haji sebanyak 3 kali, makanya panggil Pak Haji Gali. Ya, ini ya luar biasa sedekah langsung, ya 10 juta, wah luar biasa. Nah, ini nanti dikabarkan oleh Rasulullah di akhirat, tahajud tuh. Kenapa? Karena yang tetangganya tadi yang sedekah 100.000 ini derajatnya lebih tinggi. Nah, dia merasa tidak adil. Ya Allah, kenapa? Aku baru tahu ini tetanggaku tidak pernah sedekah. Sedekah cuma sekali, tidak lama lagi mati. Ya, tidak lama lagi meninggal dunia. Dalam artian sedekah cuma 1 kali itu aja. Kenapa derajatnya kok lebih tinggi daripada saya yang lebih banyak bersedekah? Ternyata apa? Yang Pak Haji Gali tadi punya duit 2 miliar, sedekahnya 10 juta. Nah, jadi di akhirat ternyata pahala sedekah sesuai prosentase harta kita. Ya, jadi kalau Pak Haji Gali tadi ingin mengungguli pahalanya kontraktor kelas elit tadi, ya, ingin derajatnya lebih di atas lagi, nah, hartanya berapa? 2 miliar. Jadi kalau ingin sama harus sedekah berapa? Separuh hartanya
1 miliar. Itu pun derajatnya baru sama dengan kontraktor kelas elit yang sedekah cuma 100.000 ya. Jadi kalau Pak Haji Gali derajatnya ingin lebih daripada kontraktor kelas elit ini, harus lebih 1 miliar, harus lebih dari separuh hartanya ya. Karena sedekahnya cuma 10 juta, masih jauh dari angka 1 miliar, maka dia layak berada di derajat yang bawah. Tapi lumayan masuk surga, cuma rugi kalah sama tetangganya kontraktor kelas elit. Makanya mumpung miskin bersedekahlah. Kenapa? Mohon maaf, yang tadi ya kembali ke kontraktor kelas elit punya uang 200.000, misalkan dia kok dimudahkan rezekinya oleh Allah, tiba-tiba uangnya berbalik seperti Pak Haji Gali 2 miliar. Ketika miskin punya uang 200.000, berani sedekah 100.000, separuh hartanya. Kalau nanti punya uang 2 miliar, kira-kira berani tidak mengeluarkan sedekah 1 miliar? Tidak berani, kebanyakan. Padahal pahalanya sama, ya. Pahalanya sama ketika dia bersedekah 100.000, yang mana uangnya hanya 200.000. Kalau 1 miliar, kalau 2 miliar harus berani 1 miliar, separuh hartanya. Nah itu ya. Jadi mumpung kita masih ya diuji oleh Allah, tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Ya, justru masih miskin, nilainya kecil, tapi di sisi Allah nilainya sangat besar. Kebalikannya orang yang kaya raya, perasaannya ngasih banyak 10.000, ternyata pahalanya di sisi Allah tidak banyak, masih kalah jauh sama yang fakir miskin ketika bersedekah. Ya, nah, jadi pesan lagi ketika ke mall, ke bapak-bapak ya kalau tidak takut dompetnya ya kerampokan modelnya habis untuk belanja. Ya pesan saya, kalau ke mall tangan istrinya dipegang ya, biar kelihatan romantis. Ya, padahal ya takutan ya, apa yang ditunjuk bini, wah turunkan, turunkan ya. Nah, jadi itu saja ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan semangat ibadah kita sampai akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya, yang kita tidak perlu sedih kalau Ramadan akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena bulan Ramadan pasti akan datang lagi. Yang perlu kita sedihkan adalah ketika bulan Ramadan nanti datang lagi, apakah kita masih ada di dunia ini? Maka perbanyaklah bekal untuk perjalanan akhirat yang tidak mungkin diharapkan kembalinya. Bekalnya harus banyak supaya kita selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita semua sehingga kita amal ibadah pahala kita bisa terkumpul banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya mampu menghantarkan kita semua menuju ke surga, tidak hanya surga yang paling rendah tapi surga yang paling tinggi, surga Al-Firdaus. Kenapa harus surga Al-Firdaus? Karena di sanalah tempat para sahabat yang mulia kesehariannya di hadapan manusia yang paling mulia, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya tutup dengan pantun kurma supaya akhirnya manis ya. Dihafalkan ya, ditulis di jidat ya, jidat temannya gantian ya. Berbahagialah bagi yang berpuasa, beruntunglah bagi yang berbuka dengan buah kurma ya. Celakalah bagi yang tertelan bijinya ya. Binasalah bagi yang kerobohan pohonnya ya. Ini jumlah semua ya. Hidup kesepian tanpa hadirnya seorang kekasih. Sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.